Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk Mapel Akidah Akhlak kelas 7 MTS. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan pembagiannya. Kalian ikuti ya pembelajaran ini dari awal sampai akhir, biar nanti tidak tertinggal materinya dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, ayo kita langsung saja masuk ke materi pembelajarannya. Selamat menyimak. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk Mapel Akidah Akhlak kelas 7 MTS Negeri 1 Banyumas semester Gasal. Bab yang kedua, pertemuan yang kedua, yaitu sifat Allah dan pembagiannya. Kali ini kita akan membahas sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah siap anak-anak? Baik ya, kita berdoa dulu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini ya. Ini materinya, pengertian sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan pengertian sifat jaiz. Kemudian menyebutkan sifat wajib, mustahil, jaiz Allah, yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian menunjukkan dalil tentang sifat wajib, mustahil, yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, serta sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala, serta menyajikan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti Pak Guru akan menyampaikan materi berkaitan dengan sifat wajib dan sifat mustahil serta sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian cermati dan perhatikan dengan baik. Kalian amati dulu gambar berikut ini, silahkan. Wah, ini pemandangan yang sangat indah ya. Indahnya pemandangan di atas tidak terlepas dari sang desain pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, mustahil dan jaiz yang membedakan dengan makhluk yang diciptakannya. Ya, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahas sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas sifat wajib Allah dan pembagiannya. Kalian perhatikan, yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Ya, jadi sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kalian cermati dan perhatikan. Nah, ini ya, pembagian sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat mustahil Allah, wujud atau ada. Mustahilnya adalah adam atau tidak ada ya. Ini termasuk sifat mustahil nafsiyah. Masih ingat ya kemarin ya? Oke, sifat nafsiyah ini ada satu. Nah, sifat wajibnya wujud, sifat mustahilnya adalah adam. Kemudian yang kedua adalah kidam. Ini sifat wajib. Sifat mustahilnya adalah hudus atau baru. Tidak mungkin Allah bersifat baru ya. Allah bersifat baqo, kekal. Mustahilnya adalah
fana. Ini termasuk ke dalam kategori sifat salbiyah. Masih ingat ya? Sifat salbiyah itu ada 5. Qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Demikian juga sifat mustahilnya yang bersifat salbiyah. Ini nanti ada khusus, fana, mumatsalatul lil hawadisi, dan seterusnya. Kalian ikuti ya. Kita lanjutkan. Baqo, nah ini kekal. Sifat mustahilnya adalah fana atau rusak. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Sifat mustahilnya adalah mumatsalatul lil hawadisi, semisal atau sama dengan makhluknya, ya, tidak mungkin Allah akan sama dengan makhluknya. Kemudian qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, ya, sifat mustahilnya adalah ikhtiyaju li ghairihi, atau membutuhkan orang lain. Tidak mungkin Allah bersifat ikhtiyaju li ghairihi, atau membutuhkan orang lain. Kemudian yang keenam adalah wahdaniyah. Ini adalah ta'adud, sifat mustahilnya, ya. Tidak mungkin Allah itu berbilang atau lebih dari satu. Kemudian kudrat, nah ajzun. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, ini masuk ke dalam sifat ma'ani, ya. Demikian juga nanti ada ajzun, karohah, jahlun, mautun juga termasuk sifat mustahil yang ma'ani. Kalian perhatikan, kudrat ini berkuasa, sifat mustahilnya adalah ajzun atau lemah. Iradat, berkehendak, mustahilnya adalah karohah, terpaksa. Tidak mungkin Allah itu terpaksa. Kemudian ilmu itu mengetahui, ya, mustahilnya adalah jahlun atau bodoh. Tidak mungkin Allah bersifat bodoh. Kemudian yang ke-10 adalah hayat atau hidup. Nah, mustahilnya adalah mautun atau mati. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, kemudian sama, mendengar. Nah, mustahilnya adalah sam'un atau tuli. Basor, melihat, ya, mustahilnya adalah umyun atau buta. Ke-13 kalam, Allah itu maha berfirman. Mustahilnya adalah hukmun, ya, Allah itu bisu. Tidak mungkin, ya, Allah itu bisu. Baik, ini adalah sifat ma'ani, ya. Kemudian qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman, itu adalah sifat wajib yang maknawiyah. Kemudian juga azizan, mukrahan, dan seterusnya, ini adalah sifat mustahil yang maknawiyah. Oke, kita lanjutkan. Yang ke-14 qadiron, yang maha berkuasa. Mustahilnya adalah ajizan atau yang lemah. 15 muridan, yang maha berkehendak, ya, mustahilnya adalah mukroha, yang terpaksa. Selanjutnya yang ke-16 adalah aliman, yang maha mengetahui. Mustahilnya adalah jahilan atau yang bodoh. Hayan, yang maha hidup, ya, mustahilnya adalah mayitan, yang mati. 18 sami'an, yang maha mendengar, sifat mustahilnya adalah as-samu atau yang tuli. 19 basiron, yang maha melihat, ya, mustahilnya adalah amma, yang buta. Tidak mungkin Allah buta, ya. Kemudian 20 mutakaliman, yang maha berfirman. Mustahilnya adalah abkam, yang bisu. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Oke ya, nanti kalian hafalkan satu per satu, baik sifat wajib maupun sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semangat. Baik anak-anak, selanjutnya adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Bukti kebenaran dalil sifat jaiz bagi Allah, kalian perhatikan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68, ya. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u
wa yahtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya adalah, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68. Ya, nih ya, jadi bukti kebenaran dalil sifat jaiz bagi Allah. Yang pertama itu adalah kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Yang kedua, ini adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki, ya. Jadi semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat yang rendah tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa ridho akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itulah yang terbaik untuk kita. Baik, itu adalah sifat jaiz Allah. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama adalah percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta alam dan segala isinya, adalah Maha Azali. Ya, sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain Dia sendiri. Ya, jadi kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Azali, sudah ada sebelum sesuatu itu ada. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti akan binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal, tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Selanjutnya, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala serta tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang lain, ya. Ini adalah orang-orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah, ya, yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anak, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian bisa memahaminya, ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian baca sekali lagi dan simak apa yang Pak Guru sampaikan dengan teliti biar lebih paham. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut, ya. Yang pertama, jelaskan pengertian sifat mustahil Allah. Kemudian sebutkan 10 sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala beserta artinya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tuliskan dalil tentang kebenaran sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan artinya. Dan yang kelima adalah sebutkan 3 ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan kalian kerjakan latihan soalnya, ya. Semangat terus, ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat, diberi kesehatan, ya, dan selalu semangat dalam belajar. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan, kekhilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.